Hari ini Bu Fatma sudah tinggal di rumah lamanya. Cynthia hanya mengantarkan sampai di rumah dan langsung berpamitan karena ada sedikit masalah di tokonya. Bu Fatma menatap uang sebesar 50 juta di tangannya. Bu, ini uang yang aku janjikan di pengadilan hari itu. Cynthia ingin ibu yang menerimanya. Ibu tenang saja, Cynthia sudah bilang sama Mas Hasan tentang ini dan dia setuju, ucap Cynthia saat masih di rumah budenya kala itu. Bu Fatma menatap nanar amplop di dalam genggamannya. Pernikahan anaknya sudah benar-benar hancur hanya karena nafsu semata. Tak pernah terbayang jika kebahagiaan anaknya dan menantunya hanya sampai di sini. Hasan, segera kamu ke rumah ibu, sekarang, sendiri saja. Jangan buat ibu semakin sedih dengan kamu membawa wanita itu, ucap Bu Cynthia pada Hasan. Di seberang telepon, Bu, kenapa ibu seperti ini? Rizka istriku, Bu. Dia juga menantu ibu. Jadi tolong, terima dia juga, protes Hasan. Kalau kamu sayang ibu, jangan pernah bawa dia ke rumah ini. Sekarang kamu ke sini, jangan protes, tita Bu Fatma tegas. Bu Fatma mengembuskan nafas kasar. Dia tak habis pikir bagaimana anaknya yang selama ini selalu mencintainya, tak pernah membentak ataupun membantahnya, sekarang jadi berbalik setelah mengenal Rizka. Hasan tiba di rumah ibunya. Ia datang sendiri tanpa istrinya. Bagaimanapun dia tak mau ibunya drop karena terlalu emosi melihat Rizka. Karena Hasan bisa melihat luka mendalam ibunya yang menyaksikan sidang perceraiannya, bahkan saat Hasan menalak Cynthia. Assalamualaikum, Ibu, ucap Hasan yang langsung masuk rumah milik ibunya, peninggalan dari mendiang ayahnya. Waalaikumsalam, jawab Bu Fatma yang sengaja duduk di ruang tamu, menunggu anak semata wayangnya. Ibu, sapa Hasan menyalami ibunya. Bu Fatma segera meletakkan uang pemberian Cynthia di atas meja. Hasan yang melihat hanya diam. Dia sudah mengira itu uang dari Cynthia. Bu, ini uang dari Cynthia. Dia memberikannya pada ibu, ucap Bu Fatma. Iya, Bu, silahkan simpan saja. Aku akan berusaha sendiri menafkahi Rizka seperti dulu awal aku menikah dengan Cynthia, ucap Hasan. Ambillah, ibu masih punya tabungan uang dari menantu ibu dulu. Ibu gak mau memakan uang ini karena ini bukan hak ibu. Semua yang dimiliki Cynthia itu hanya hak Cynthia, bukan hak ibu ataupun kamu. Itu pun kalau kamu sadar, ucap Bu Fatma dengan gemetar. Tak elak, perkataan Bu Fatma itu pun mencubit hati Hasan. Ibu hanya membawa, tak membukanya, apalagi mengambil sepeser pun. Bukankah kemarin ini yang kamu cari, hingga kamu berniat mengambil semua milik Cynthia? Bu Fatma berbicara dengan nada yang sangat dingin. Hal seperti inilah yang paling ditakuti Hasan. Bu Fatma akan berbicara sangat dingin, tanpa ekspresi, dengan badan gemetar. Jika dia merasa sangat kecewa dan sedih dengan ulah Hasan. Bu, maafkan Hasan. Hasan hanya ingin punya anak. Maafkan Hasan yang salah memilih cara, Bu. Hasan khilaf. Bu Fatma hanya diam mendengar semua permintaan maaf dari anaknya. Hasan bersujud di bawah ibunya. Bu, jangan diam saja. Bicaralah, Bu. Aku tak bisa melihat ibu diam seperti ini. Hasan mengibah pada ibunya. Namun Bu Fatma hanya diam. Sudah terlalu dalam kecewa yang dirasakannya pada anaknya itu.
Tanpa sengaja, Hasan yang akan berdiri memeluk ibunya menjatuhkan amplop coklat tersebut. Ada 3 gepok uang dan 1 surat dengan kop rumah sakit. "Rumah sakit Permata Bunda," ucap Hasan yang membacanya. Ia hanya ingat pernah ke sana saat memeriksakan kesehatan, reproduksi, dan kesuburan Hasan juga Cynthia, yang hasilnya memang sama-sama subur. Bu Fatma menoleh, heran apakah Cynthia tak sengaja memasukkan surat itu. Apa Cynthia sedang sakit? Pikir Bu Fatma dalam hatinya. "Surat apa itu, Hasan? Ayo buka. Apa Cynthia sedang sakit?" tita Bu Fatma pada Hasan. Hasan yang mendengar sedikit tersenyum. Akhirnya ibunya mau mengeluarkan suara, meski hanya karena rasa khawatir pada mantan menantunya. "Iya Bu, Hasan buka," ucap Hasan lembut pada ibunya. Surat hasil laboratorium yang menyatakan bahwa saudara Hasan Prayoga memiliki kelainan pada sel dan jumlah yang sangat sedikit hingga menyebabkan kesulitan dalam pembuahan. Hasan membaca lirih, namun masih dapat didengar dengan baik oleh Bu Fatma. Dek, Hasan mengulangi lagi membaca surat itu. Tampak tangannya bergetar. Namun apa yang ia baca sama. Ini memang benar. Surat ini adalah surat hasil pemeriksaannya tahun lalu. Plak, plak. "Kamu lihat Hasan, ternyata selama ini Cynthia mau berkorban untukmu. Dia menerima semua hujatan orang yang menyebutnya. Padahal ternyata kamulah yang bermasalah," teriak Bu Fatma. Dia menangis sejadinya. Dia kehilangan menantu yang sangat dicintainya demi seorang wanita murahan seperti Rizka. Hasan hanya terdiam dan dia benar-benar syok. Air matanya mengalir. Dia juga sangat sakit saat ibunya mengatakan dialah yang bermasalah. Apa seperti ini rasa sakit yang dirasakan Cynthia saat dia mendapat ejekan dari orang-orang dan juga Rizka? Bahkan aku sendiri hanya diam saja saat istriku disakiti hatinya, ucap Hasan dalam hati. "Untuk apa kamu menangis? Sudah tak ada yang bisa kamu sesali. Kamu sudah kehilangannya. Lihatlah anak siapa yang digandung istrimu sekarang. Dengan bangganya kamu mengganti berlian hanya demi batu kali itu," ledek Bu Fatma yang melihat air mata mengalir dari anaknya. "Aku harus menemui Cynthia, Bu," ucap Hasan cepat. Ia langsung mencium tangan ibunya dan pergi dengan cepat. Bu Fatma hanya memandang kepergian anaknya. Ada kurat kesedihan yang mendalam di wajahnya. "Kamu sudah terlambat, Hasan. Semua sudah selesai. Ibu tak akan mengizinkan Cynthia menderita lagi denganmu," ucap Bu Fatma dalam hati. Saat Hasan tiba di depan rumah Cynthia, hanya sepi yang ia lihat. Satpam pun sudah tidak ada di sini. "Apa Cynthia ke toko ya?" gumam Hasan dalam hati. Hasan gegas berbalik menuju toko. Dilihatnya Cynthia tengah berbincang dengan seorang pria. Pria itu berbeda dengan yang menjadi kuasa hukum Cynthia saat persidangan. Terlihat penampilan pria itu sangat kontras dengannya. Ada mobil lain juga selain milik Cynthia. Ya, dia adalah Aris. Apa itu pelanggan ya? Tapi Cynthia tak pernah sedekat itu dengan pelanggan. Ada karyawan juga. Ngapain Cynthia harus menemui pria itu? Pikir Hasan. Tiba-tiba Hasan lupa tujuannya menemui Cynthia. Api cemburu menguasai hatinya. Hasan menghampiri Cynthia dengan dada kembang kempis, diliputi rasa cemburu. "Cynthia!" teriak Hasan lantang. Seketika Cynthia dan pria itu menoleh. Cynthia mengerutkan keningnya.
Jadi ini alasan kamu menggugat cerai aku. Aku yang menemani kamu saat kamu susah, dan sekarang kamu menelantarkan aku. Nafas Hasan memburu. Cynthia segera berdiri dari duduknya. Benar kata Rizka, kalau kamu itu bukan wanita baik-baik. Belum juga masa iddah selesai, sekarang sudah berani mesra-mesraan di depan umum begini dengan lelaki lain. Lanjutnya, Cynthia hanya mencebik. Dia melihat sekitar, banyak pelanggan yang melihat ke arahnya. Mereka pasti berpikir bahwa Cynthia wanita serakah. Kenapa kamu diam? Kamu malu? Kalau benar, kamu memang sebenarnya wanita jah. Buk! Aris yang emosi meninju Hasan tepat di rahang kanannya yang meninggalkan jejak kebiruan. Mas, Cynthia mencegah Aris memukul Hasan lagi. Melihat Cynthia memegang tangan Aris, segera Hasan menarik tangan Cynthia dan sedikit menyeretnya dengan cepat. Cynthia menarik lagi tangannya. Apa sih mau kamu? Kenapa kamu mencariku lagi? Bukankah kamu sudah dapat apa yang kamu mau? Kamu mau anak kan? Bukankah istri mudamu sudah memberimu anak? Hasan tersentak. Dia teringat akan surat dalam amplop tadi. Bukankah dia berniat meminta maaf dengan Cynthia dan memperbaiki hubungan mereka? Hasan menyesal sudah ceroboh dengan mempermalukan Cynthia seperti itu. Hasan menunduk. Cynthia, Mas minta maaf, ucap Hasan lirih yang masih bisa didengar oleh Cynthia. Cynthia mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Hasan. Mas sudah tahu yang sebenarnya. Mas akan menceraikan Rizka. Mas gak nyangka ternyata Rizka membohongi Mas dengan dia hamil dengan lelaki lain. Mas menyesal sudah menyakitimu. Kembalilah Cynthia. Mas sangat mencintaimu, ucap Hasan mengibah. Dia tak peduli lagi dengan keberadaan Aris di dekatnya, juga para pelanggan yang melihat mereka. Bukankah kamu sudah sangat mengenalku, Mas? Kamu bahkan sangat tahu aku tidak suka dengan pengkhianat. Bagiku, sekali pengkhianat, selamanya dia akan menjadi pengkhianat. Tidak ada toleransi untuk itu, ucap Cynthia tegas. Cynthia, Mas akan berubah. Mas akan memprioritaskan kamu. Mas tidak akan lagi malas-malasan di toko. Mas akan kerja. Mas akan menafkahi kamu selayaknya seorang lelaki. Mas janji Cynthia, kembalilah. Hasan terseduh-seduh di depan Cynthia dan Aris. Bagaimanapun, Hasan pernah membuat harinya begitu indah. Nama Hasan pernah tertancap dalam di hatinya. Namun Cynthia memegang prinsipnya, tak akan ada maaf untuk pengkhianat, apalagi memberi kesempatan kedua. Aku tidak bisa, Mas. Maaf, aku tak akan mengulangi lagi masuk ke dalam lubang yang sama, ucap Cynthia. Cynthia, tolong kembalilah. Kalau bukan karenaku, anggaplah demi ibu. Apa kamu tidak kasihan padanya melihat kita berpisah? Kamu melihat air mata kecewanya dia kan? Ayolah, demi ibu Cynthia. Mendengar Hasan menyebut ibu, Cynthia jadi teringat surat itu. Bagaimana kondisi ibu saat tahu isi dalam surat itu? Jika kamu peduli pada ibu, tentu kamu akan berpikir ulang melakukan semua ini. Jangan membawa ibu dalam hal ini. Bahkan ibu saja sangat mendukungku untuk bercerai denganmu. Pergilah, temui istrimu. Dia sedang hamil. Jaga perasaannya. Meski anak itu bukan anakmu, tapi ibunya tetap istrimu dan tetap tanggung jawabmu. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jika kamu tak ingin kehilangan semuanya, ucap Cynthia tegas. Segera Cynthia berbalik dan mengambil kunci mobilnya,
meninggalkan Hasan yang menatapnya nanar, juga Aris yang bingung melihat Cynthia pergi dengan sedikit terburu-buru. Cynthia gegas pergi ke rumah mantan ibu mertuanya. Cynthia khawatir dengan kondisi ibunya yang baru selesai penyembuhan. Sampai di depan rumah mantan mertuanya, Cynthia merangsek masuk dalam rumah. "Ibu!" Cynthia berteriak. Bu Fatma menoleh, lalu tersenyum, menatap mantan menantunya, lalu memeluk Cynthia. "Kamu kesini lagi, nak? Bukankah kamu sedang ada urusan tadi?" tanya Bu Fatma. "Ibu gak apa-apa kan? Ibu masih sehat kan?" tanya Cynthia balik. "Ibu baik-baik saja, sayang. Kamu wanita hebat, nak. Kamu kuat. Maafkan ibu ya, yang tak bisa mendidik anak ibu," ucap Bu Fatma. Ibu tak punya salah dalam hal ini. Cynthia sudah ikhlas dengan semuanya. Cynthia hanya ingin ibu sehat dan tetap menyayangi Cynthia seperti ini, ucap Cynthia. Bu Fatma hanya mengangguk dan tersenyum. Ia mengelus punggung Cynthia dengan lembut. Hening, mereka hanyut dalam pelukan hangat. Sudah bukan seperti mertua dan menantu, tapi seorang ibu dengan anaknya. "Bu, apa ibu juga menginginkan Cynthia kembali dengan Mas Hasan?" tanya Cynthia tiba-tiba. "Ibu sebenarnya tak ingin kamu berpisah dengan Hasan. Ibu menginginkan kalian bahagia." Cynthia merasa cemas jika ternyata Bu Fatma menginginkannya kembali. Tapi ibu takkan pernah memaksamu untuk bertahan ataupun kembali dengan Hasan. Ibu tak rela jika kamu disakiti, meski itu anak ibu sendiri, ucap Bu Fatma kemudian. Cynthia mengembuskan nafas lega. "Terima kasih, Bu. Maafkan Cynthia yang tak bisa bertahan dalam pernikahan ini." Bersambung.